Ya, pemirsa, kelompok ulama dan pimpinan ormas Islam bersepakat untuk memahami sikap yang diambil Presiden Prabowo dalam menghadapi dinamika global. Mereka diharapkan berada dalam satu barisan yang sama dengan pemerintah. Hal ini terungkap usai momen buka puasa bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dengan ulama dan pimpinan ormas Islam di Istana Negara pada Kamis kemarin. Bersilaturahmi sekaligus dialog dengan para ulama, kiai, habib, pimpinan pondok pesantren dan tokoh masyarakat Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo membahas perkembangan geopolitik global. Usai pertemuan, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menegaskan tokoh-tokoh Islam bersama Presiden berada dalam satu barisan untuk memperjuangkan perdamaian Timur Tengah, terutama meredakan ketegangan konflik Iran dan Amerika. Dari pertemuan tadi, para ulama, para pimpinan ormas Islam bersepakat untuk menjalin komunikasi yang intensif serta memahami sikap-sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia, oleh Bapak Presiden, dan kemudian mengambil satu kesimpulan berharap kepada pimpinan ormas, tokoh-tokoh Islam ini bersama dengan Bapak Presiden dalam satu barisan untuk bersama-sama memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah, terutama juga meredakan ketegangan. Jangan sampai perang terjadi antara Iran dengan Amerika, serta akan berdampak terhadap gejolak di Timur Tengah. Hal senada ditegaskan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Iskandar. Ia menekankan pentingnya seluruh komponen bangsa termasuk ulama, pemerintah serta aparat untuk memperkuat kebersamaan nasional dan membangun sinergi dalam menjaga stabilitas dan keselamatan bangsa semata untuk kepentingan nasional. Memahami apa yang dilakukan oleh Presiden kita dalam melaksanakan politik bebas dan aktif, artinya tidak akan membuat musuh dengan negara manapun dan siapapun. Yang paling penting sekali buat kita adalah bagaimana menyelamatkan negara kita, bangsa kita, dan rakyat kita, serta umat kita. Ustadz Muhammad Subki Al-Bukhuri yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menilai Presiden mengedepankan pendekatan jalan tengah yang berupaya menghadirkan solusi saling menguntungkan bagi Indonesia tanpa harus melalui konfrontasi. Ia menyebut Prabowo memandang penting untuk mencari jalan damai agar konflik yang berkepanjangan dapat segera diakhiri. Beliau sepertinya lebih mengambil jalan tengah, jalan moderat, jalan wasatiyah. Lebih menimbang kepada keuntungan buat bangsa Indonesia. Misalnya ketimbang, ya dalam bahasa beliau, tempur atau perang, akhirnya 100% dari zero. Artinya kita nggak dapat apa-apa. Pertemuan ini menjadi momentum untuk menegaskan komitmen pemerintah dan tokoh-tokoh Islam untuk terus mendorong penyelesaian konflik melalui jalan damai, serta memperkuat persatuan nasional di tengah tantangan geopolitik global. Tim Liputan, Berita 1. Lantas pemirsa, apa yang dihasilkan dari pertemuan dengan para tokoh agama semalam? Kita akan bahas lebih dalam. Sudah ada tenaga ahli utama KSP Ulta Levina Nababan, serta kemudian ada Ketua Umum Bidang Ukhuwah, sudah Pak Zaitun Rasmin, serta pengamat geopolitik Timur Tengah Dina Sulaiman. Sementara yang sudah bergabung bersama dengan kami sudah ada Mbak Ulta dan juga Mbak Dina. Selamat malam Mbak Ulta dan juga Ibu Dina. Ada Anissa di studio. Halo, selamat malam Mbak Anissa. Baik. Mbak Ulta, selamat malam. Malam. Baik, saya langsung saja. Mungkin yang pertama saya ingin ke Mbak Ulta ya. Mbak Ulta, ini kita ingin mengetahui juga sebetulnya poin apa saja yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan kemarin malam bersama dengan sejumlah tokoh agama begitu, maupun juga organisasi masyarakat Islam di Indonesia begitu ya. Sebetulnya pesan yang utama yang ingin dibawa Presiden Prabowo Subianto dan ingin dipahami ataupun diselaraskan begitu ya bersama dengan para tokoh agama ini apa saja, Mbak Ulta? Ya, sebenarnya Mbak ada 5 poin utama yang dibahas oleh Pak Presiden bersama para tokoh-tokoh ini ya.
Pertama itu Pak Presiden menekankan bahwa kita tuh butuh soliditas nasional gitu. Presiden memandang penting banget nih untuk mengkomunikasikan tantangan eksternal ini terkait konflik di Timur Tengah karena dampaknya tidak hanya menyangkut politik keamanan aja tetapi juga perekonomian global. Kalau perekonomian global udah berdampak, artinya di nasional juga kita akan merasakan dampaknya. Presiden ini juga membuka ruang dialog dengan tokoh bangsa kan, artinya Presiden ini mendengarkan semua argumen, semua pendapat dari pihak-pihak dan menunjukkan kalau misalnya pertemuan ini adalah bagian dari persatuan yang matang dan bagian dari demokrasi di Indonesia gitu. Kalau ada perbedaan politik domestik itu Presiden berharap untuk tidak menghalangi persatuan dalam isu strategis global ini. Oke, baik. Apakah kemudian seperti yang kita ketahui begitu ya bahwa sebelum-sebelumnya ini kan kita sempat mendengar bahwa dari beberapa organisasi masyarakat Islam di Indonesia ini juga menentang begitu ya kehadiran ataupun masuknya Indonesia dengan BOP untuk kemudian mendesak terutama adalah setelah adanya serangan dari Amerika Serikat dan juga Israel ke Iran untuk mendesak Indonesia bisa keluar dari BOP. Apakah kemudian ini juga menjadi sebuah bumbu-bumbu untuk kemudian rasanya Presiden Prabowo Subianto ini sudah mulai harus begitu untuk kemudian mengumpulkan para tokoh-tokoh agama ini agar bisa menyelaraskan. Sebetulnya pertimbangan utama begitu ya merasa pemerintah ini perlu menjelaskan langsung kepada para tokoh agama dari kebijakan luar negeri kita ini apa Mbak Ulta? Ya, ini bukan sebab akibat seperti yang Mbak sampaikan tadi bahwa Presiden perlu menjelaskan. Memang Presiden perlu menjelaskan, tapi bukan karena dorongan itu gitu. Ya, artinya gini, KTT BOP kan baru saja dilaksanakan kemarin itu, lalu Pak Presiden juga baru pulang dari safari luar negeri untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, oleh karena itu Pak Presiden menjelaskan gitu. Jadi bukan karena ada tekanan, akhirnya Pak Presiden menjelaskan, tapi karena Pak Presiden baru mendapatkan konsolidasi nih, bagaimana kondisi terkini, baru beliau memanggil. Dan nanti juga pastinya Pak Presiden akan memanggil tokoh-tokoh yang lain seperti akademisi yang pastinya yang kredibel dan objektif bisa memberikan analisa mereka kepada Pak Presiden. Ini mungkin saja nanti akan dilakukan. Pokoknya dari yang tokoh-tokoh bangsa sebelumnya ya, presiden dan mantan presiden dan wakil presiden, tokoh politik dan sekarang tokoh keagamaan, nanti akan juga ada yang lain. Artinya ini adalah ruang yang sangat terbuka ya, bagian dari demokrasi Indonesia. Pak Presiden kita membuka semua opini untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat strategis. Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Dina juga. Saya ingin mengetahui perspektif dari Mbak Dina. Mbak Dina, pertemuan dari Presiden Prabowo dengan para ulama semalam ini juga kan selain membahas dari tentunya adalah geopolitik global, di dalamnya ada konflik Gaza dan juga situasi yang ada di Timur Tengah. Kalau dari perspektif geopolitik, sebetulnya seberapa penting langkah pemerintah ini harus kemudian bisa menjelaskan begitu ya isu ini kepada tokoh agama di dalam negeri seperti yang terjadi kemarin malam, Mbak Dina? Iya, saya pikir kalau dilihat dari kronologinya kan memang sebelum ada pertemuan itu sudah banyak ya suara dari masyarakat sipil sebelum pasca serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Karena ini terlihat sekali bagaimana Trump yang menjadi ketua BOP dan bahkan dia juga yang menetapkan aturan-aturan. Mbak Dina? Bu Dina, masih terhubung dengan kami? Baik, tampaknya kita kehilangan komunikasi dengan Ibu Dina. Kalau begitu saya juga akan menyapa ada Pak Kiai Zaitun Rasmin yang sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Kiai, Assalamualaikum. Pak Kiai tampaknya masih di... Ya, Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar. Baik, Pak Kiai, mungkin dapat disampaikan sebetulnya tadi sudah disampaikan juga begitu ya poin-poin yang diharapkan ini dapat kemudian diterima.
dapat diterima poin-poin yang dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bersama dengan tokoh agama pada kemarin malam. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ulta, tapi sebetulnya kalau dari tokoh-tokoh agama kemudian menyampaikan pandangannya dan juga mungkin pemikirannya terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, itu seperti apa? Apa saja gagasan-gagasan yang kemudian disampaikan begitu ya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dari para tokoh agama kemarin malam, Pak Kiai? Kalau kemarin malam itu yang mewakili kami semua untuk menyampaikan pandangan-pandangan itu adalah tiga tokoh ulama dan tokoh bangsa kita. Ada Ketua Umum MUI, ada Ketua PP Muhammadiyah, dan ada Ketua Syuriah NU, ya. Jadi tentu ini bisa dianggap mewakili para ulama dan pimpinan ormas, ya. Yang mereka sampaikan semuanya adalah tentang aspirasi umat Islam yang diwakili oleh berbagai ormas dan tokoh-tokohnya, para ulamanya, itu untuk bagaimana Bapak Presiden benar-benar dapat melaksanakan ya amanah perjuangan mewujudkan perdamaian di Gaza dan kemerdekaan penuh Palestina. Nah, ini khususnya dengan Gaza tentu sudah disyukuri bahwa sekarang ini ada gencatan senjata. Bantuan sudah kurang lebih 40% dari kesepakatan itu masuk, tapi serangan-serangan dari Zionis ini masih sering terjadi, ya, dan juga kita berharap bantuan lebih banyak lagi, lebih maksimal lagi, karena kondisi di dalam yang sangat memprihatinkan. Nah, juga tentang BOP disampaikan bahwa ya tentu risalah dari dari ormas dan para ulama yang mendesak kalau memang BOP tidak ada gunanya, ya maka lebih bagus Indonesia mundur, ya. Tetapi kalau bertahan, ya masih bertahan di dalam, maka wasiat-wasiat ini yang disampaikan bahwa harus benar-benar dapat mewujudkan perdamaian tadi itu, ya. Nah, ini poin-poin yang paling penting yang disampaikan oleh para ulama kita, ya, dan tentu juga dengan doa-doa, ya. Doa-doa yang disampaikan, sebab terus terang para ulama juga menyampaikan rasa salut, ya, kepada Bapak Presiden yang luar biasa, tidak mengenal capek, ya, tidak mengenal capek, tidak mengenal letih untuk memperjuangkan Palestina, ya, kemerdekaannya dan perdamaian di sana, juga memperhatikan kemaslahatan bangsa kita, ya. Dan terus terang pertemuan tadi malam itu setelah selesai kami para tokoh, para ulama berbicara, subhanallah kita punya presiden yang luar biasa, ya. 3 jam lebih beliau berdiri dengan penuh semangat mau menyampaikan apa yang sebetulnya terjadi saat ini, ya. Dan itu tidak gampang. Saya kira sepanjang sejarah Indonesia, ya, beliau Pak Prabowo ini yang paling sering mengajak bertemu, ya, untuk memberi penjelasan. Dan itu sesuatu yang sangat penting buat kemaslahatan bangsa dan negara kita tercinta. Oke, artinya para ulama maupun juga para tokoh agama di Indonesia begitu ini tentunya mengapresiasi atas langkah dari Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian bisa menjelaskan kebijakan luar negerinya begitu ya. Nah, tapi seperti yang tadi sudah dimention oleh Pak Kiai, ya, Pak Kiai, terkait dengan BOP, karena memang para ulama pun maupun tokoh agama ini juga menegaskan mendesak pemerintah untuk kemudian bisa keluar dari BOP ketika memang kebermanfaatannya terhadap Palestina ini tidak kunjung ditemukan. Tapi
Tapi apakah dengan melihat saat ini seperti itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah hanya sebagai Anda melihatnya begitu ya, wacana belaka sajakah, atau memang ada keseriusan yang benar-benar sudah ditelaah begitu oleh pemerintah? Tidakkah kemudian kita cukup melihat bahwa serangan pendahulu dari Amerika Serikat dengan Israel kepada Iran ini juga sudah membuktikan bahwa dari organisasi perdamaian tapi tidak mencerminkan sebuah perdamaian begitu, tidakkah itu cukup untuk kemudian Indonesia bisa hengkang melangkah dari BOP, Pak Kiai? Ya, Mbak. Jadi begini, Mbak. Ini memang kalau kita melihatnya secara sederhana saja, ya kita akan mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi kalau melihat tentang geopolitik, tentang kompleksitas masalah, dan tentang sejarah persoalan yang ada di Teluk, di Timur Tengah ini, kita pasti akan bisa memahami apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo dengan 7 negara Islam lainnya yang merupakan pelopor di BOP itu, yang masih tetap bertahan di BOP. Ya. Nah, ini yang penting diketahui, misalnya BOP ini walaupun tidak ditegaskan hanya untuk Palestina, tapi memang ini untuk Gaza dan Palestina. Maka di poin-poin itu kan, terutama poin 19 dan 20 yang disepakati itu kan tegas. Jadi memang BOP ini sasaran utamanya adalah untuk Gaza Palestina. Termasuk bisa juga diharapkan peran dunia. Tetapi dalam kaitan dengan masalah Iran, ini saya disclaimer dulu. Yeah. Tentu kita semua, MUI, saya dan semua tokoh mengutuk keras serangan Zionis dan Amerika ke Iran. Ya, itu jelas itu. Itu tidak ada keraguan-raguan. Tetapi dia tidak berkaitan langsung dengan BOP. Kenapa? Karena BOP ini memang muasalnya itu ya inisiatif antara 8 negara Islam dan Donald Trump sendiri. Yeah. Dan semua orang tahu Donald Trump sekarang ini tuh beyond Amerika. Ya. Jadi dia sudah di atas Amerika. Orang di Amerika mau makzulkan pun dia tidak peduli. Ya kira-kira Gus Dur dulu bilang EGP. Emang gue pikirin, ya, lu mau makzulkan aja, tapi saya punya misi nih, ya. Adapun kaitan dengan Iran nih, ya ini sejarah lama. Saya kira terlalu panjang kalau saya menerangkan di sini. Maka saya bisa tegaskan bahwa sebetulnya tidak serta-merta dengan serangan ke Iran itu tiba-tiba BOP kehilangan misinya, ya, kehilangan misinya. Itu pun kita mengharap Bapak Presiden, ya, untuk bagaimana melalui jalur BOP bisa ikut mendamaikan Iran. Dan ini luar biasa. Ya. Ini mohon maaf, kalau kemarin sebelum ketemu Presiden, terus terang kita juga mikir-mikir, apa iya Bapak Presiden serius nih untuk menjadi penengah? Tadi malam, subhanallah, saya itu sangat terharu. Kenapa terharu? Ini dalam Islam, seseorang yang mengetahui kondisi dirinya, itu disebut dalam hadis rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu diri, tahu kelemahannya. Tapi di sisi lain, Pak Prabowo itu jadi selain poin pertama tahu diri, tahun yang kedua, Pak Prabowo ini seorang pejuang sejati. Sekecil peluang apapun, beliau siap. Beliau siap membantu untuk perdamaian di Iran. Baik. Dan ya ini sedikit, Pak, ini poin penting sekali. Kalau ada yang bilang, terus apa iklan BOP? Kira-kira bisa ngomong lewat Trump, lewat apa coba? Semua negara di pemimpin negara dunia mau ketemu Trump susah, mau ngomong susah. Sekarang Pak Presiden kita bisa ngomong ke Trump dengan mudah melalui BOP. Baik. Nah ini kan yang paling penting, saluran komunikasinya itu. Maka harapan-harapan orang agar Bapak Prabowo bisa ikut menengahi atau mendamaikan nanti ada jalurnya. Karena kalau ke Iran gampang, ya kan, jalurnya. Nah ke Amerikanya ini, alhamdulillah kita terwakili, tidak banyak loh negara bisa. Saya tangkap poinnya Pak Kiai. Ya tentu dengan masuknya Indonesia di sana kita harapkan juga sebetulnya menjadi harapan kita bersama begitu ya, bahwa bisa dari dalam, dari internal begitu bersama dengan 7 negara Islam lainnya begitu ya, bisa kemudian menciptakan ataupun kemudian mengerahkan kekuatan ini untuk bisa menuju benar-benar pada misi perdamaian itu. Nah saya ingin juga perspektif dari Ibu Dina sebelum saya ke Mbak Ulta ya. Bu Dina mungkin boleh ditanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Bu Dina silakan. Saya tadi terputus. Kembali saya sampaikan bahwa Board of Peace ini bicara soal perdamaian dan ketuanya adalah Trump atau Amerika Serikat.
Tapi justru Amerika Serikat dan Israel itu melakukan pelanggaran hukum internasional. Ini pelanggaran yang betul-betul nyata dengan menyerang Iran. Dan ini saya baca sendiri dari tausiah MUI ya, hari Minggu itu mengakui hal itu ya. MUI mendesak pemerintah Indonesia, ini saya baca ini, agar mencabut keanggotaan BOP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian di Palestina, karena yang terjadi justru sebaliknya, Trump melakukan serangan bersama Israel terhadap Iran dan memicu perang regional. Jadi saya pikir sama ya pendapat saya dengan tausiah MUI bahwa BOP ketika bicara soal perdamaian ya harusnya firm dong soal perdamaian. Kenapa malah Trump justru melakukan serangan? Artinya kita ketika tetap bergabung dengan BOP, kita membiarkan ini terjadi gitu ya, membiarkan pelanggaran ini terjadi. Baik, kalau memang banyak yang berprasangka baik terhadap Pak Prabowo dianggap bisa untuk membujuk Trump, ya kita tunggu ya apakah betul Pak Prabowo bisa menelpon Trump dan meminta Trump untuk menghentikan perang dan kemudian Trump juga mengikutinya. Yang kedua, saya sampaikan aspirasi masyarakat itu sudah banyak ya yang menyerukan agar Indonesia keluar dari BOP. Kenapa? Karena masyarakat juga bisa berpikir dan ini adalah logika yang sangat mudah. Kenapa? Ketika aturannya sudah jelas, ketika pemimpin sudah jelas, kita bisa baca di charternya BOP, ketika pemimpinnya adalah Trump yang terus-menerus melanggar hukum internasional, ya berarti kan sudah bisa diperkirakan ini BOP akan dibawa kemana. Dan hari ini juga Dewan Guru Besar UNPAD dan para sivitas akademika juga sudah merilis ya pernyataan menyesalkan atau mengkritik serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran dan juga meminta kepada Presiden dan DPR untuk meninjau kembali keanggotaan di BOP dan ART dan perjanjian tarif antara Indonesia dengan ART. Sebenarnya ini juga satu paket ya, dan juga dari koalisi masyarakat sipil juga menyatakan hal yang sama. Artinya ada masyarakat sipil yang punya pendapat yang berbeda dan argumennya pun juga jelas. Sehingga saya pikir pertemuan dengan siapapun Pak Presiden tentu itu positif ya, mengundang siapapun ke istana ya, itu adalah hal yang baik. Tapi kalau isinya hanya kemudian adalah mengklarifikasi atau kemudian mempertahankan posisi dan meminta orang untuk mendukung posisi yang ada tanpa mau bergeser sedikit pun, hanya misalnya hanya memberikan janji, oh kalau nanti ada masalah kita akan keluar. Nah kan sebenarnya dalam sebuah kebijakan publik, apalagi kebijakan yang sebesar ini, kebijakan luar negeri yang sangat besar, itu harusnya ada SWOT dulu gitu ya. Nggak bisa kita masuk dulu dan kemudian baru kita lihat bahwa ketika tidak bermanfaat kita keluar. Kan resikonya nanti sudah banyak yang terjadi gitu ya. Ketika kita masuk misalnya kita sudah terlanjur mengirim pasukan, bagaimana gitu ya, apakah kita tiba-tiba keluar, kerugiannya seperti apa? Itu kan dalam kehidupan yang sederhana saja kita melakukan ya upaya SWOT itu ya, melihat apa peluangnya, apa resikonya seperti apa, mana yang lebih besar, dan kemudian kalau pernyataan bahwa ya ini kan tetap ada peluang, sekecil apapun peluang bisa dipakai, tapi juga ada saya pikir ada hal yang penting juga, ketika resikonya juga sudah terlihat besar, kenapa harus diambil pilihan itu? Oke, baik, saya ingin konfirmasinya kepada Mbak Ulta. Mbak Ulta, benarkah untuk kemudian Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan tokoh agama ini hanya kemudian untuk mengklarifikasi begitu tanpa ada pembeda, sebagaimana yang kita tahu bahwasannya sebelumnya seperti yang disampaikan juga oleh Bu Dina begitu ya, bahwa MUI pun sudah mengecam ataupun mendesak Indonesia untuk kemudian bisa keluar, tapi tampaknya setelah ada pertemuan kemarin malam ini juga Pak Kiai sudah berbeda pandangan begitu ya, masih kemudian tentunya tetap mendukung langkah yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, dengan adanya BOP Indonesia masuk di dalamnya, punya jalur komunikasi khusus ataupun bisa langsung berkomunikasi bersama dengan Washington begitu, tidak adakah jalur strategis lain yang bisa dilakukan? Karena kita ketahui seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dina bahwa Amerika Serikat begitupun juga dengan Israel, mereka yang berada dalam BOP ini sudah melakukan pelanggaran. Dari istana seperti apa jawabannya? Mbak Uta?
Mohon izin suaranya boleh dibuka terlebih dahulu. Iya, oh iya, Baik. maaf. Saya sebelumnya berterima kasih sekali dan salam hormat kepada Pak Kiai. Alhamdulillah, dan ternyata Pak Kiai ini cocok Pak untuk jadi pakar geopolitik karena paham sekali Pak untuk permasalahan ini, bisa melihat dengan helikopter view gitu ya. Dan benar, tapi kayaknya tadi Ibu Dina terputus sambungannya ketika Pak Kiai menjelaskan ini ya, karena tadi Pak Kiai bukan hanya mengatakan bahwa Pak Presiden hanya mengklarifikasi, memberikan janji, mempertahankan posisi, itu tidak benar. Padahal Pak Kiai tadi sudah menyampaikan dengan sangat komprehensif bahwa Pak Presiden menjelaskan plannya beliau, menjelaskan bagaimana BOP ini bekerja dan mendengarkan pendapat. Dan tadi Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai, memang dalam dalam kesibukannya Pak Prabowo 35-an kali bolak-balik ke luar negeri, ini bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi mempertahankan dan mengkomunikasikan nasional interest kita. Dan tadi malam sampai 3 jam ya Pak Kiai itu berdiri menjelaskan dan juga berdiskusi. Nah, terkait MUI ini ya Ibu Dina, padahal ya di forum sebelumnya, baru sehari yang sebelumnya, itu Wakil Ketua Umum MUI sendiri juga mendukung upaya ini, karena memang benar kata Pak Kiai tadi, bahwa ini adalah salah satu jalur untuk kita berkomunikasi kepada Trump tentang Gaza gitu loh. Kalau misalnya kita tiba-tiba bilateral, maksudnya kalau misalnya kita Presiden Prabowo bertemu dengan Trump tidak dalam forum ini, padahal ada negara-negara Arab lain yang ada di dalam BOP tersebut gitu. Cobalah ya sedikit kita memberikan waktu, kita jangan berpikiran negatif terus, adalah jangan suuzon lah istilahnya Pak Kiai ya, dan kita juga memberikan apresiasi effort gitu. Kalau misalnya ya Ibu Dina memang adalah aktivis yang memperjuangkan selalu memperjuangkan suara Palestina ya untuk merdeka, saya pun begitu sebagai Muslim juga. Saya ingin Palestina merdeka, dan baru kali ini presiden ya dari rezim-rezim sebelumnya yang memang secara action itu tidak hanya mengutuk tapi langsung. Dan memang tadi ada resiko ya kan, justru presiden kita berani mengambil resiko itu jika memang Palestina ini bisa diberikan ruang untuk mewujudkan Baik, Mbak Ulta, tampaknya kami kehilangan komunikasi bersama dengan Anda, suara Anda terputus. Mbak Ulta, saya akan langsung ke Pak Kiai sebelum ke Bu Dina kembali begitu ya. Pak Kiai, ini kan pemerintah mengatakan langkah yang dilakukan ini juga termasuk untuk kemudian mempertahankan keanggotaan di BOP semata untuk kemudian mengamankan stabilitas negara, dan juga dikutip jika mengutip pernyataan MUI ini menghindari mencari musuh begitu ya, menghindari mencari musuh. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, mengapa masuknya begitu ya di sana, bertahan di sana memang hanya untuk menghindari mencari musuh, tapi kita tidak melihat secara jeli begitu ya tujuan dari BOP sendiri. Ini juga masih belum terlihat begitu jelas Pak Kiai. Iya, jadi begini, kalau dalam konsep Islam itu kita itu ada dua keadaan, ada namanya marhalatud du'fi, kelemahan, dan ada marhalatud tamkin, ada namanya marhalah kita lagi kuat. Ini lebih bagus sebetulnya kalau kita jujur ya melihat kondisi geopolitik, kondisi negara kita, negeri-negeri Muslim ya, bahkan PBB, Rusia, Cina, ini dalam keadaan lemah ya, tidak berdaya ya dengan kekuatan yang ada, baik Amerika di satu sisi maupun kepribadian Donald Trump yang luar biasa ini. Tetapi kadang-kadang ini ada hikmahnya. Saya sebetulnya berkali-kali menyampaikan dalam forum, orang akan sulit memahami keadaan saat ini kecuali kalau mencoba perspektif sejarah kepada Fir'aun zaman lampau. Sesuatu sosok yang punya kekuasaan dan kekuatan yang digunakan secara mutlak, tentu dalam tanda petik ya. Namun dia kadang ya kalah oleh sisi kemanusiaannya, atau dia blunder dengan langkahnya. Ketika Fir'aun sudah putuskan semua bayi Bani Israel harus dimatikan, harus dibunuh, ya kira-kira seperti di Gaza itu Palestina. Mungkin Amerika dulu
dukung Zionis Israel membabi buta. Puluhan tahun nih dengan PBB malah tidak berdaya, ya. Itu sudah jadi keputusan, tetapi kemudian tiba-tiba ada bayi Musa masuk ke dalam istana dibawa oleh istrinya. Dia bilang bunuh juga, ya. Tapi apa kata istrinya? Jangan, ya. Boleh jadi bayi ini bermanfaat atau kita jadikan anak. Maka di sini mungkin saja karena ada sisi kemanusiaannya atau dia punya kepentingan tentang hal itu. Namun jangan lupa skenario yang maha kuasa bahwa di dalam keadaan seperti kita sangat khawatir, bayangkan bayi Musa masuk ke istana. Harusnya kan bayi itu dilarikan kemana gitu kan supaya selamat. Ini masuk ke istana, ya. Jadi ini jangan kita lupakan. Dan dalam Al-Quran itu ada seorang dari pembesar Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Gara-gara dia menyembunyikan imannya, dia bisa diterima oleh Fir'aun dan dia bisa menasihati Fir'aun. Kenapa engkau mau membunuh orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah? Ya. Jadi ibaratnya ini 8 negara Islam ini bilang ke Fir'aun, kenapa genosida ini terus ada? Mereka juga enggak ngapa-ngapain kecuali mereka mau merdeka saja, mereka mau hidup damai, kira-kira seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami. Tentu kita memahami pandangan Ibu Dina dan pandangan lain termasuk kami secara resmi DMUI. Ini maksudnya kritikan ini bagus ya, tetapi berilah kesempatan presiden kita, sebab namanya memimpin negara ya dengan penduduk besar begini, lalu kemudian mencoba membantu umat Islam masalah Gaza bukan persoalan kecil ya. Maka mari sekeras apapun pandangan, saran, kritikan bagus, tetapi tetap beri ruang Bapak Presiden. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, Pak Presiden ini mendengarkan apa-apa yang kita sampaikan. Jadi pandangan Bu Dina ini tidak usah khawatir. Pak Presiden pun juga mendengarkannya, ya, sebab beliau selalu ada waktu untuk melihat medsos, melihat YouTube dan sebagainya. Oke, nah baik Bu Dina, saya ingin Anda juga coba mengulas begitu ya, karena selain begitu bisa membantu dari dalam dengan adanya Indonesia di dalam BOP begitu ya, mempengaruhi dari dalam, kemudian bisa berkomunikasi dengan Washington. Tapi ketika Trump sudah memiliki sebuah kehendak bersama dengan sekutunya dari Israel begitu, dengan kekuatan adidaya mereka, apakah kemudian Indonesia juga bisa mempengaruhi dengan kita melihat posisi Indonesia saat ini begitu ya? Sedangkan seperti yang kita tahu bahkan untuk menjadi mediator dari Israel dengan Amerika Serikat saja, Iran pun ini menolak begitu ya, tidak mengindahkan, tidak mengizinkan untuk dilakukan mediasi oleh Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini, Bu Dina? Ya, baik. Kalau tadi Pak Kiai Zaitun sudah menyampaikan pendapatnya dan Mbak Ulta juga sudah menyampaikan pendapatnya, dan beliau memang dibayar ya untuk digaji untuk membela kebijakan presiden, ya sudah, silahkan berpendapat seperti itu. Kalau dari saya tetap akan pada pendapat saya, meskipun mungkin disindir tidak paham geopolitik, tapi saya juga hari ini juga kami di Universitas Padjadjaran juga sudah menyampaikan pendapat, sudah disampaikan kepada pemerintah bahwa kami juga meminta agar Indonesia meninjau ulang keikutsertaan dalam BOP dan membatalkan perjanjian tarif yang memang sangat tidak adil itu. Nah, sekarang argumennya apa dan seterusnya itu sebenarnya kan bisa didengar dengan detail, tapi di forum ini kita hanya mendengar pujian-pujian untuk Pak Prabowo, niat baik dan seterusnya. Oke, silahkan, kalau memang ada niat baik, tentu kita publik yang selama ini skeptis, dan hari ini juga ada aksi demo ya, besok juga ada aksi demo, besoknya lagi ada aksi demo, sampai Senin juga ada aksi demo di Jakarta, dan juga di Bandung nanti juga ada aksi demo hari Minggu. Artinya masyarakat itu juga masih banyak yang punya pemikiran yang sama dengan yang saya sampaikan barusan, bahwa memang keikutsertaan kita di BOP ini tidak strategis sama sekali, dan kita tahu bagaimana Vatikan pun juga tidak mau ya ikut BOP, dan negara-negara Eropa juga banyak yang tidak mau. Semuanya tuh alasannya mirip, yaitu karena memang ini lembaga bentukan Trump gitu loh. Kita tuh berarti bergabung pada sebuah lembaga yang dibentuk oleh seorang presiden yang sudah jelas pelanggar hukum internasional dan melakukan apapun semaunya. Sehingga ini jadi muncul pertanyaan sih kalau dari saya ya. Saya pikir orang lain juga bertanya-tanya, kenapa sih kok harus sedemikian bertahan gitu loh? Ada apa ini gitu ya?
apa yang ditakutkan untuk keluar ketika dukungan masyarakat sebenarnya sudah sedemikian besar, dan sudah banyak yang menyampaikan permintaan ya kepada Pak Presiden untuk keluar saja. Justru sekarang ini momen yang tepat. Kita tuh sama sekali nggak akan kehilangan muka karena ada alasan kuat, yaitu Trump yang mengatakan ini adalah Dewan Perdamaian, tapi justru melakukan pelanggaran hukum internasional dengan menyerang Iran gitu loh. Dan sekarang itu sudah lebih dari 1.200 orang loh rakyat Iran yang dibunuh oleh Trump dan bersama Israel. Nah ini kan momentum untuk menyatakan bahwa kita nggak setuju nih gitu kan. Kita nggak setuju dengan sikap Trump yang seperti ini. Jadi lembaga Trump ini tidak berguna untuk perdamaian. Lalu apa yang dilakukan? Ya kembali kepada PBB gitu loh. PBB itu masih mungkin ada hasil yang baik karena apa? Karena didasarkan oleh konsensus. Memang ada hak veto di level Dewan Keamanan, tapi di Majelis Umum sangat mungkin terjadi konsensus. Sementara kalau di BOP itu nggak ada konsensus karena Trump yang punya hak veto. Seandainya Trump tidak setuju dengan keputusan para anggota, itu pasti akan diveto. Dan kedua, bahwa ada negara-negara Arab masuk di sana itu tidak bisa jadi argumen bahwa kita juga ikut masuk. Kan seolah-olah kita tuh kebijakan luar negeri kita kayak nurut sama sesama Arab ya. Dan tidak ada jaminan bahwa negara Arab ini memang betul-betul pro Palestina. Jordania misalnya itu malah justru berhubungan baik dengan Israel gitu kan. Turki punya kedutaan besar Israel di negaranya. Jadi apakah negara-negara yang Uni Emirat Arab juga punya kedutaan besar Israel di negaranya, Bahrain juga. Apakah dengan hubungan yang baik seperti ini menjamin bahwa mereka bisa menekan Amerika Serikat dan Israel untuk tidak lagi melakukan serangan ke Gaza dan juga ke Palestina, ke Libanon, ke Suriah, ke Irak, ke Yaman. Banyak sekali negara-negara Muslim yang kita serang. Saya sedikit, Mbak. Ya, saya sedikit nih. Silakan, Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina, dan tidak apa-apa Bu Dina dengan pendapat ini terus dan juga teman-teman lain karena itu menjadi masukan yang baik. Tetapi lihat begini Bu, ini siapa kemarin yang menghentikan serangan di Gaza, yang menghentikan serangan dan memasukkan bantuan, ya itu jelas sekali Donald Trump setelah didesak atau setelah bertemu dengan 8 negara. Ya, yang kedua Ibu. Yang kedua, bahwa tidak satupun pernyataan Hamas ya dan faksi-faksi perjuangan di Palestina yang meminta negara-negara 8 ini untuk keluar dari BOP, bahkan tidak ada penolakan dari mereka. Mereka cuma satu pertanyaan, kenapa Zionis Israel ada di situ? Tapi saya dengarkan sendiri dalam bahasa Arab wawancara pemimpin tertinggi Hamas sekarang, Khalid Mishal, dia mengatakan bahwa kami tahu ada BOP itu dan kami selalu komunikasi dengan negara-negara yang menjadi perantara perdamaian ini. Nah, kemudian kalau kita ragukan memang beberapa negara Arab tidak kelihatan, tidak vokal membantu. Tapi seperti Qatar, Bu, nggak akan pernah dia meragukan. Siapa meragukan Qatar membantu Palestina, dia patut meragukan dirinya. Karena Qatar ini sekian lama memberikan dukungan luar biasa pada Palestina, termasuk kantor perwakilan Hamas. Itu diancam berkali-kali Qatar mau dibom kalau mempertahankan. Qatar tidak bergeming. Sampai sudah dibom, sampai sekarang pemimpin Hamas semuanya di Qatar. Tidak ada negara lain yang bisa menampungnya kecuali Qatar dan Turki. Turki juga ada kantor perwakilan Hamas di sana. Jadi ini kita terus terang pandangan ini kita juga berterima kasih. Tetapi marilah pandangan-pandangan sudah masuk kepada Bapak Presiden, beri kesempatan Bapak Presiden. Dan kalau lihat ya bagaimana, jangan bicara Donald Trump yang sekarang saya bilang beyond Amerika ya. Baik. Presiden Obama dulu, Presiden Clinton dulu, ketika ada keinginannya yang tidak dipenuhi waktu kunjungan ke Pak Harto, kemudian 4 poin tidak diterima ya oleh Pak Harto, itulah awal daripada krisis ekonomi tahun 98 itu ya. Dan begitulah, seterusnya saya singkat saja. Nah kalau bicara PBB, Bu, mari kita jujur. Yang membuat penderitaan di Palestina itu PBB, Bu. Ya, PBB yang melegitimasi selama ini. Dan semua yang namanya semua resolusinya cuma di atas kertas. Dan Ibu tidak lupa Irak hancur legitimasi PBB ke Amerika. Afghanistan hancur legitimasi PBB ke Amerika. Kalau Eropa, Bu,
Jangan lupa yang pertama bahwa Zionis ini Inggris. Ya. Ya. Dan selama ini kerjasama negara-negara NATO dengan Amerika, inilah yang membuat musibah. Jadi kalau sekarang berpisah antara Amerika dan NATO, alhamdulillah patut disyukuri itu, Bu. Ya, mudah-mudahan ini adalah awal daripada kemenangan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, insya Allah. Baik, langsung saja singkat Bu Dina, silakan. Saya ingin tanggapannya dari Bu Dina, silakan. Singkat saja, Bu Dina. Saya pikir ada beberapa data yang salah tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, tapi saya pikir tidak perlu berpanjang-panjang juga di forum ini. Akhir kata dari saya, seandainya memang Anda semua berbaik sangka kepada Pak Prabowo untuk mengira bahwa dengan BOP bisa melakukan sesuatu, ya tolong tunjukkan dengan segera gitu ya. Jangan sampai justru malah kita sudah dijanjikan ini itu, tapi kan nggak kelihatan, dan alasannya selalu ya kita tunggu, padahal yang namanya keputusan itu harus ada SWOT dulu. Kita harus bisa mempertimbangkan resiko di depannya apa. Tapi kalau berkeras pihak pemerintah dan juga para pendukung ini ya masalah BOP ini, kalau berkeras kita harus menunggu dulu, kita tunggu dulu apa yang akan terjadi ke depan, ya silahkan. Tapi saya pikir rakyat akan melihat ya, dan keprihatinan itu nggak bisa dihilangkan hanya dengan pernyataan-pernyataan yang nadanya menghibur seperti ini. Oke, baik, Mbak Ulta, silakan. Mbak Ulta, Pak Kiai, kita berikan kesempatan untuk Mbak Ulta, silakan Mbak Ulta. Ya, saya tadi saya sangat berterima kasih kembali kepada Pak Kiai bahwa mengingatkan kalau misalnya kondisi geopolitik yang seperti ini, dan juga tadi mohon maaf udah berapa kali kalau misalnya saya berikan fakta atau orang lain berikan fakta, Ibu Dina selalu bilang itu salah. Tapi begini Bu Dina tadi bilang bahwa Jordania itu sahabat negara, sahabat kita, dan secara emosional dekat pribadi dengan Pak Prabowo. Jordania tidak bisa meminta Israel menghentikan genosida di Gaza, Mbak. 2 tahun. Itu yang saya mau mengatakan bahwa tadi Ibu mencela Jordania. Padahal Jordania itu Bu menampung pengungsi 2-3 juta pengungsi Palestina, dan melalui pintu Jordania lah logistik kita yang kita kirimkan ke Palestina itu melewati jalur itu, Bu. Jadi mohon kalau misalnya memang ya Ibu sebagai aktivis Palestina dan juga Iran gitu ya, mungkin boleh Bu, tapi jangan emosional itu kemudian menutupi hal-hal yang objektif yang seharusnya sebagai pakar Ibu bisa menganalisa itu secara objektif. Dan saya misal kayak gini tadi Bu, misal genosida 2 tahun ada yang bisa menghentikan, Mbak, yang negara-negara Arab yang punya hubungan dengan Israel. Dan tadi juga Pak Kiai juga bicara soal Qatar itu mengizinkan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Ya, itu masalah lain lagi. Kesalahan di sini. Qatar punya pangkalan militer Bu ya, dengan negara Teluk itu karena terasa terancam dari satu negara yang punya nuklir, yang selama ini telah melakukan berbagai ekspansi di Libanon. Yang punya nuklir itu Israel, Pak, bukan Iran. Baik, tampaknya Bapak Ibu sekalian, baik, tampaknya ini diskusi kita semakin panas begitu ya, semakin hangat. Tapi dengan diskusi yang sangat menarik ini, karena dengan durasi Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf, kita akan berjumpa dalam diskusi lain waktu. Terima kasih atas pandangan yang sudah disampaikan Mbak Ulta, kemudian juga dari Pak Kiai Zaitun, serta Mbak Bu Dina. Terima kasih banyak. Kita akan terus kawal melihat bagaimana posisi Indonesia di tengah dinamika global saat ini. Bapak-bapak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum.